Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran dalam cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke abang itu dia mau bikin film apa bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan next video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa. Saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Dikasih tahu. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 bang? Syutingnya mulai 2022. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi yang tanya apa bang?
Ya, tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat internet, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Range berapa bang? Ya, ranknya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, bang ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tak hanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya, jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya bang? Iya. Abang dibayar berapa bang? 500.000 Per apa bang? Per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Gimana bang katanya? Jadi gini, bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gua bilang itu. Skenario-nya mana? Nggak ada. Lu main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa bang? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat. Syutingnya kapan bang? Syutingnya di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses syutingnya merasa kejebak ya bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu Covid, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu Covid, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena gak ada kerjaan buat gue.
Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya, belum lahir kita. Klarifikasi sama pertama gua Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kalau itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak, Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa, Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan next video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023, Bang. Syutingnya mulai 2023. Saya dikenakan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya, gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan. Nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja, Bang, ya? Iya. Judul ya. Nah, apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk terus di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin.
Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya, tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa, Bang? Ya, tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ berasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa, Bang, sekali main, Bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa, Bang? Range berapa, Bang? Ya, range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada nggak, Bang, saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati. Jumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggak rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya, jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya. Abang dibayar berapa, Bang? 500.000 Per apa, Bang? Per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Gimana, Bang, katanya? Jadi gini, Bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gua bilang itu, skenario-nya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah, sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ.
Wah kacau nih gua bilang. Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Syutingnya kapan bang? Syutingnya di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang berarti satu doang bang mainnya bang. Itu proses syutingnya kejebak ya bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya dibohongin. Bang itu proses syutingnya kapan bang? Tahun 2002 deh. 2002. COVID berarti 2022 seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kok kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas,
tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa, Bang? Ya, tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat internet itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa, Bang, sekali main, Bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa, Bang? Range berapa, Bang? Ya, range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak Bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya. Masih pakai gitu, cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, tapi ketika saat itu emang abang udah naruh curiga kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa, syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum. Kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya.
Abang dibayar berapa, Bang? 500.000. Per apa bang? Per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Jadi gini, Bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gua bilang itu. Skenarionya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah, sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat. Syutingnya kapan bang? Syutingnya di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses syutingnya Merasa kejebak ya bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan bang? Merasa ditipu ya? bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 Bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya
mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kok kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa, Bang? Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat internet itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Range berapa bang? Ya, range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, tapi ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda.
Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggak rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenarionya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya bang? Iya. Apa sih bayar berapa, Bang? 500.000 Per apa, Bang? Per apaan? satu main sekali main. Satu episode. Gimana bang katanya? Jadi gini, bang, ini ada film mau main nggak? Mau, gua bilang itu skenarionya mana nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa, Bang? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat. Syutingnya kapan bang? Syutingnya di mana, Bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang, berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses Jadi syutingnya merasa kejebak ya bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa dibohongin. Iya, di bawah. Bang itu proses syutingnya kapan bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana?
Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023, Bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kok kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa, Bang? Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Berapa bang? Ya range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal.
Billy mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggak rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya. Apa sih bayar berapa, Bang? 500.000 Per apa, Bang? Per apaan? satu main sekali main. Satu episode. Gimana Bang katanya? Jadi gini, Bang, ini ada film mau main nggak? Mau, gua bilang itu skenario-nya mana nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Keramat Syutingnya kapan, Bang? Syutingnya di mana, Bang? di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang, berarti satu doang Bang mainnya Bang? Itu proses Jadi syutingnya merasa kejebak ya, Bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa dibohongin. Iya, di bawah. Bang, itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2022. Covid berarti seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang
ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan next video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Dikasih tahu. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti itu. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kok kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang tadi tanya apa bang? Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Range berapa bang? Ya range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, bang ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati, jumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu.
Melly yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Melly berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Melly bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Melly, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya. Apa sih bayar berapa, Bang? 500.000 Per apa, Bang? Per apaan? satu main sekali main. Satu episode. Gimana Bang katanya? Jadi gini, Bang, ini ada film mau main nggak? Mau, gua bilang itu. Skenario-nya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah, sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Keramat Tunggal. Bikinnya kapan, Bang? Bikinnya di mana, Bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang, berarti satu doang Bang mainnya Bang? Itu proses Jadi syutingnya merasa kejebak ya, Bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka.
Syuting itu ada skrip nggak bang? Saya selama syuting main di Kelas Bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke abang itu dia mau bikin film apa bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa bang? Ya tentang keterkaitan saya di Kelas Bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Range berapa bang? Ya range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, bang ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang
mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tak hanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli Trijipi yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya. Apa sih bayar berapa, Bang? 500.000 Per apa, Bang? Per apaan? satu main sekali main. Satu episode. Gimana Bang katanya? Jadi gini, Bang, ini ada film mau main nggak? Mau, gua bilang itu skenario-nya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Jadi merasa keseret ya, Bang? Keramat Tunggal. Bikinnya kapan, Bang? Bikinnya di mana, Bang? di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang, berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses Jadi syutingnya merasa kejebak ya, Bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, Bang, dibohongin. itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2002. 2022. Covid berarti 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan next video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 Bang? Syutingnya mulai 2022. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan itu abang kan abang tidak main satu judul aja Bang ya? Iya. Judul ya. Nah, apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi tanya apa Bang? Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ berasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa Bang sekali main Bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa Bang? Range berapa Bang? Ya, range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak Bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya. Masih pakai gitu, cuma untuk yang terbuka sekali itu
Kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikin untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa, syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum. Kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang adegannya juga gimmick doang. Tak hanya selebgram Raja Adipati, sejumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli Trijipi yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya, Bang? Iya. 500.000 Per apa, Bang? per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Gimana Bang katanya? Jadi gini, Bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gua bilang itu. Skenario-nya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah, sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa? Jadi merasa keseret ya Bang? Jadi merasa keseret ya Bang? Keramat Tunggal. Syutingnya kapan, Bang? Syutingnya di mana, Bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti satu doang Bang mainnya. Itu proses syutingnya merasa kejebak ya, Bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial.
Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kala itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan next video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023 Bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenalkan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus apa ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kok kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan itu abang kan tidak main satu judul aja Bang ya? Iya. Judul ya. Nah, apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk syuting di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut itu syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi ingin tanya apa Bang? Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah gitu.
Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10 sampai 15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Range berapa bang? Ya ranknya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Maksimal Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada gak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya. Masih pakai gitu, cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang nggak naruh curiga kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, Bang, ini nggak apa-apa, syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum. Kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati, jumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Meli 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Meli yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Meli berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Meli bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Meli, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggal rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya. Jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya bang? Iya. Abang dibayar berapa? 500.000. Per apa bang? Per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Gimana bang katanya? Jadi gini, bang, ini ada film mau main nggak? Mau, gua bilang itu skenario-nya mana? Nggak ada. Lu main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, pas gitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat Tunggal. Syutingnya kapan bang? Syutingnya di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses syutingnya merasa kejebak ya bang? Iya, merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu. Karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, proses syutingnya tahun kapan bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Bang, itu proses syutingnya kapan bang? Tahun 2002 deh. 2002. Covid berarti 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya.
Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kalau itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang apapun saja itu saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa, Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023, Bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenakan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan lain sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya, gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan. Nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja Bang ya? Iya. Judul ya. Nah apa yang membuat abang akhirnya tertarik untuk terus di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser dan sutradara. Lebih lanjut, Raja mengatakan dirinya dibohongi oleh I terkait legalitas rumah produksi film porno tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Raja juga membantah menerima bayaran 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Meski tak merinci bayaran yang diterimanya, Raja menyebut angkanya ada di kisaran 2 juta rupiah. Honor tersebut dibayarkan oleh tersangka untuk 1 hari syuting. Bang, tadi ingin tanya apa, Bang?
Ya tentang keterkaitan saya di kelas bintang sebagai apa, saya sebagai talent, dan saya di situ berasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan apa tuh namanya, semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat entertain, itu gimmick ya. Itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu, itu seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Gitu. Abang dibayar berapa bang sekali main bang? Kalau untuk bayaran saya nggak bisa sebutin, tapi untuk media yang goreng itu kayak 10-15 juta itu tidak benar ada. Berapa bang? Berapa bang? Ya range-nya ya 2 juta ke bawah lah. Ya bisa perkiraan berapa gitu. Satu kali syuting per hari. Tapi dari peran wanita yang terbuka itu ada nggak bang saat proses syuting? Kalau untuk peran wanita yang terbuka itu paling masih pakai bikini gitu ya, masih pakai gitu. Cuma untuk yang terbuka sekali itu kayaknya enggak deh. Nah, ketika saat itu emang abang udah naruh curiga, kok tiba-tiba pakai bikini untuk konten biasa gitu? Saya sempat bilang ke Irwansyah, bang ini nggak apa-apa syutingnya kayak gini. Terus dia bilang, nggak apa-apa, tenang aja, kita sudah legal dan berbadan hukum, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, saya bertanggung jawab di sini. Artinya meskipun film itu bersifat semi, berarti abang termakan bujukan yang legal itu. Jadi karena legal, jadi abang mau melakukan adegan film semi itu. Betul, dan dia sudah bilang legal, kita didoktrin, dan emang apa tuh adegannya juga gimmick doang. Tanya selebgram Raja Adipati. Jumlah pemeran film porno yang telah diperiksa polisi ramai-ramai mengaku sebagai korban. Banyak dari mereka yang mengatakan ditawari untuk berperan di film bergenre lain, seperti yang dikatakan oleh selebgram Melly 3GP yang diperiksa di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September lalu. Melly yang memerankan film berjudul Birahi Muda mengaku dipaksa oleh sutradara film. Dia mengaku dirinya mulanya tak mau, namun tersangka I terus menghubunginya dengan 5 nomor berbeda. Melly berujar dirinya mendapatkan honor sebesar 1 juta rupiah untuk 1 episode. Terkait kasus ini, Melly bahkan mengaku dirinya trauma karena dipaksa memerankan adegan syur. Selain Melly, ada pula Firly Virginia yang berperan dalam film Keramat Tunggal. Firly mengklaim bahwa dirinya merasa dijebak lantaran ia tak tahu bahwa film yang ia mainkan bergenre porno. Sama seperti pemeran lain, Firly mengatakan dirinya juga dipaksa oleh sang sutradara. Ia juga menerima bayaran kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tak hanya selebgram, tersangka I turut melibatkan pelawak Supriyatna Sujani atau biasa dipanggil Ujang Honda. Ujang menjelaskan, awalnya tak mengetahui bahwa Keramat Tunggak rupanya film semi porno. Ia mengatakan sutradara film tersebut hanya memberi arahan untuk beradegan lucu. Berbeda dengan pemeran lainnya, Ujang mengaku mendapat honor relatif kecil, yakni Rp500.000. Adapun alasan ia menerima tawaran ini karena saat itu dirinya sedang sepi job imbas pandemi COVID-19. Nggak ada skenario-nya, jadi gua kejebak kayak seperti itu. Oh, jadi merasa kejebak ya bang? Iya. Abang dibayar berapa? 500.000. Per apa bang? Per apaan? Satu main sekali main. Satu episode. Gimana bang katanya? Jadi gini, bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gua bilang itu, skenario-nya mana? Nggak ada. Lo main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gua udah kagak tahu kan kalau itu film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gua ada berita, ada nama gua di situ. Wah kacau nih gua bilang. Itu judulnya apa? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat Tunggal. Syutingnya di mana bang? Syutingnya di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang berarti satu doang bang mainnya bang? Itu proses syutingnya merasa kejebak ya bang? Iya merasa kejebak. Jadi saya mohon maaf semuanya ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuma itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu karena nggak ada kerjaan buat gue.
Bang, proses syutingnya tahun kapan, Bang? Merasa ditipu ya? Bukan merasa ditipu, merasa dibohongin. Iya, dibohongin. Pak, itu proses syutingnya kapan, Bang? Tahun 2002 deh. 2022. Covid berarti 2022 seperti apa? 2022 kali. Sebelum 2022 ya? Iya. Kalau 2002 masih tahun jebot ya? Iya. Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Siska Mawaski. Selebgram Raja Adipati ikut diperiksa oleh polisi terkait dengan produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat 22 September. Raja menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja mengaku dirinya bisa berperan dalam film dewasa tersebut setelah dihubungi via DM Instagram oleh tersangka I yang merupakan sutradara pada Desember 2022. Mulanya Raja mengira dirinya ditawari film pendek untuk diunggah di media sosial. Bahkan Raja mengaku dirinya benar-benar tak mengetahui alur cerita film yang dibuat dan hanya mengikuti arahan sutradara. Menurut Raja, gambaran skrip hanya diketahui oleh I. Ditanya alasan mau menerima tawaran film ini, Raja mengatakan kalau itu tersangka I mengklaim film yang dibuatnya adalah legal. Adapun dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa sejumlah pemeran film porno diproduksi di wilayah Jakarta Selatan itu. Selain para pemain, polisi juga turut melibatkan ahli dalam kasus ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selesai meminta keterangan ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara, sehingga nantinya akan digunakan untuk menentukan nasib para pemain. Ade berujar sejauh ini pasal yang paling memungkinkan untuk menjerat para pelaku adalah pasal tentang pelanggaran pornografi. Adapun dalam kasus ini, polisi lebih dulu menetapkan 5 orang, termasuk sutradara, sebagai tersangka. Syuting itu ada skrip nggak, Bang? Saya selama syuting main di kelas bintang apapun saja itu, saya nggak ada. Artinya itu gambaran jalan cerita itu hanya ada di otaknya Irwansyah. Nah, jadi kita datang, dia bilang gambarannya seperti ini, kita improvisasi semuanya. Kita improvisasi, nggak ada yang berdasarkan skrip. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga. Bang, tapi dari si I sendiri waktu ngomong pertama kali ke Abang itu dia mau bikin film apa, Bang? Apa ngomong? Kalau dia menawarkan saya awalnya tuh dia bilang ingin syuting konten, cuma nggak disebutkan konten apa. Setahu saya konten kayak YouTube, kayak TikTok dan snack video sebagainya, cuma tidak disebutkan untuk konten apa, saya juga tidak. Artinya konsep, alur cerita dan segala macamnya nggak dikasih tahu sama Irwansyah. Tahu. Jadi pas di lokasi syuting, pas hari itu juga saya baru tahu kalau syutingnya itu seperti ini. Abang kenal sama Irwansyah ini sudah berapa lama dan awal mula perkenalannya itu gimana? Saya dari awal perkenalan itu bulan Desember 2022. Berarti syuting 2023, Bang? Syutingnya mulai 2023. Saya dikenakan dari dia langsung lewat dia DM Instagram. Gitu. Kenapa pada akhirnya gabung? Karena saya tidak tahu, dia cuma bilangnya syuting konten dan dia bilang lagi free nggak, ya saya bilang lagi free, ya saya datang. Gitu. Pas DM itu apa yang dibicarakan? Ya tanya lagi free nggak, terus ibaratnya mau syuting nggak, syuting konten, cuma saya nggak bilang lagi konten apaan gitu. Jadi saya tidak tahu menahu tentang apa itu namanya genre dewasa, film dewasa dan sebagainya. Tapi dari Irwansyah sendiri akan menjanjikan bahwa kalau misalkan gabung dengan kita bakal terkenal dan lain sebagainya, gitu? Tidak ada. Tidak ada menjanjikan apapun, yang penting saya di calling syuting, saya datang syuting dan. Nah itu abang kan abang tidak main satu judul aja, Bang, ya? Iya. Judul ya. Nah, apa yang buat abang akhirnya tertarik untuk terus di situ? Karena kita sudah didoktrin ya, dari awal kita sudah didoktrin tentang legalitas bahwa dia bilang film ini tuh sudah legal dan berbadan hukum. Jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting, ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut syuting. Ketika dia calling, saya datang. Polisi kembali memeriksa pemeran film porno yang diproduksi di wilayah Jakarta Selatan. Kali ini pemeriksaan dilakukan terhadap selebgram Raja Adipati pada Jumat 22 September kemarin. Ditemui selesai pemeriksaan, Raja membantah telah melakukan adegan syur di film tersebut. Raja pun menyebut adegan-adegan sensual yang ditampilkan dalam film adalah gimmick semata. Dikatakan olehnya tidak ada skrip yang diberikan oleh sutradara pada para pemain. Menurut Raja, seluruh adegan yang diperankan dalam film porno kelas bintang atas instruksi I sebagai produser. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.